Saya secara pribadi dan akademisi sangat mengapresiasi sekali adanya buku ini. Ini memberikan opsi bagi kita untuk mengkaji psikologi Islam khususnya dalam konteks isinya yaitu mengambil kajian atau ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Lebih khususnya jika ditarik benang merah dalam teori tafsir, ini salah satu bentuk metode tafsir maudhu'i, mencari tema, yaitu tema dalam hal ini adalah belajar. Tema belajar yang kemudian dicari ayat-ayat yang berkaitan tentang belajar sehingga menghasilkan satu konsep yang dianalisis dengan bentuk tafsir. Ya, dalam hal ini pertama, sungguh dalam tulisan ini, di dalam buku ini, ada beberapa kata yang penulis definisikan dalam bentuk manusia pembelajar, yaitu kalau tidak salah di sini ada 3, itu afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala yubsirun. Apa? Ya. Afala ya'qilun, afala yatafakkarun, yubsirun, dan yasma'un, ada 4. Namun sebelum itu, bahkan kita tidak sadar sekali, sungguh sebenarnya, ayat yang pertama kali turun itu adalah menyuruh kita untuk belajar. Apa itu? Wahyu yang pertama itu Iqra. Ketika Jibril diutus oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu ya belajar, Iqra. Walaupun Nabi Muhammad sendiri tidak paham, tidak tahu bagaimana cara Iqra itu. Tapi dengan asbabun nuzulnya, Jibril mengucapkan sebanyak 3 kali, Iqra, Iqra, Iqra ya Muhammad. Bacalah, belajarlah, jadilah kamu manusia pembelajar. Itu konteks awal bahwa manusia ya harus hidup sesuai dengan fitrahnya. Apa fitrah manusia? Yaitu fitrah akal yang diberikan Allah, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain selain manusia. Jadi menjadi manusia pembelajaran adalah menjadi manusia yang sesuai dengan fitrahnya. Nah, jika tidak bisa menggunakan akal, tidak menjadikan manusia diri sebagai manusia pembelajar, ya perlu diberikan tanda tanya. Siapa kita ini? Apakah kita ini benar manusia? Jika manusia, tentu instruksi awal yang diberikan Allah melalui malaikat Jibril, tentu kita akan laksanakan. Nah, salah satu bentuknya, kita melaksanakan bedah buku ini adalah salah satu proses dalam menjadi manusia pembelajar. Yang pertama. Nah, yang kedua, di sini penulis mengambil ayat atau kajian pembahasan yang di dalamnya termuat sosok Nabi Musa sebagai sosok model manusia pembelajar. Ada 2 hal yang diutarakan oleh penulis dalam buku ini, yaitu Nabi Musa sebagai manusia yang rasa ingin tahunya dalam sekali. Dan Nabi Musa sebagai manusia yang secara tulisan di sini dikatakan oleh penulis, yaitu karakter nalar kritis dari Nabi Musa. Jadi konteks Nabi Musa pada saat itu adalah nalar kritisnya gimana? Terus mencari tahu, bertanya terus kepada Nabi Khidir. Ini kenapa begini, ini kenapa begini, ini kenapa begini.
itu dalam konteks nalar kritis sebagai manusia pembelajar. Tentu dalam hal atau posisi tertentu kita harus kritis kepada guru. Namun dalam konteks tertentu, dalam posisi tertentu, sejenak kita juga harus sami'na wa ta'na dalam rangka menjadi manusia pembelajar yang secara afektifnya dikedepankan, tidak hanya secara kognitif. Seperti terus bertanya. Nah, sehingga dalam proses pembelajaran juga atau pendidikan khususnya, itu tidak akan lepas dari 3 faktor. Ada faktor kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dan hal ini juga dicantumkan oleh penulis dalam bukunya halaman 77 di paragraf terakhir mengatakan dalam kajian Quran Surat Ar-Rum ayat 8, Al-A'raf ayat 184, kata-kata yatafakkarun, yubsirun, yanzurun, dan sebagainya itu sudah mewakili dari nilai-nilai kognitif, nilai-nilai afektif, dan nilai psikomotorik yang menjadi faktor dasar bagi manusia pembelajar. Nah, selain itu, dalam segi kajiannya menarik ayat-ayat Al-Quran, sungguh kita atau penulis di sini sudah mengaplikasikan sebagai manusia beriman. Nah, seperti yang dikutipnya di salah satu tafsir, mengatakan bahwa ya Al-Quran ini juga harus ditadaburi ya dengan cara bagaimana Iqra tadi secara tersirat itu juga kita pahami, tidak hanya tersurat saja kita pahami. Ya, dalam bentuk ini Allah juga menerangkan kan, sudah memberikan clue petunjuk bahwa Al-Quran ini harus ditadaburi saja. Bukan hanya dalam bentuk Al-Quran ini hanya untuk dihafal, atau hanya sebagai hiburan saja, atau haflah, tilawah, dan lain-lain. Atau mungkin simpelnya hanya untuk mendapatkan reward saja gitu. Setelah mengaplikasikan salah satu ilmu Quran sehingga kita mendapatkan reward. Baik itu rewardnya dipuji maupun mendapatkan hadiah seperti halnya MTQ. Nah, mungkin mahasiswa maupun mahasiswi PTQ mungkin banyak diantaranya yang menjadi MTker. Tapi jauh dari itu, lebih dari itu, sungguh Allah telah menerangkan itu nggak usah jauh-jauh deh. Di Al-Baqarah ayat pertama, ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fih. Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Sudah, ini kitab petunjuk. Nah, jika kalian bertakwa, bagi kalian yang bertakwa. Kalau bertakwa pasti ini sebagai buku petunjuk. Nah, jika tadi disinggung oleh Pak Yandi, mobil baru, sepeda baru, motor baru, HP baru, ada buku petunjuk. Nah, inilah manusia pembelajar harus menjadikan sesuatu ini sebagai petunjuk. Nah, khusus bagi kita yang muslim dan bertakwa, Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita sebagai manusia pembelajar. Nah, hadis juga sudah jelas Rasulullah bilang, bersabda, talabul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari lahir, buayan hingga liang lahat, hingga dalam kubur. Dalam istilah teori pendidikannya long life education, ya, pendidikan sepanjang zaman, pendidikan sepanjang hayat, itu tidak akan lepas dari manusia itu sendiri. Nah, ada 2 hal juga yang menjadi catatan saya bagi penulis ini, khusus bagi penulis saja.
di dalamnya dimasukkan teori-teori psikologi potensi manusia. Itu ada pendekatannya secara humanis, psikoanalisa, terus beberapa yang lain. Namun lebih khusus lagi, jika bisa dicantumkan, jika bisa ditelusuri, jadi sesuai dengan konteks kita membedah buku manusia pembelajar ini, enak rasanya jika ditelusuri manusia dengan potensi kognitif. Jadi ada analisis psikologi kognitif di dalamnya. Karena apa? Selain untuk memenuhi kebutuhan perut di bawah perut, hasrat humanisme dalam teori humanis, psikoanalisa, juga ada manusia yang potensi atau motivasi hidupnya, ini motivasi hidupnya berdasarkan kognitif, perkembangan kognitif. Nah, mungkin teman-teman mahasiswa tahu, adik-adik mahasiswa tahu, siapa itu Stephen Hawking? Nah, Stephen Hawking itu salah satu tokoh besar di dunia sains. Beliau itu disabilitas. Hidup sepanjang hidupnya itu berada di kursi roda. Hanya kognitifnya saja yang bekerja aktif. Nah, jika ditarik dari teori psikologi, oke, sebagian kecil mungkin mencerminkan teori humanis. Tapi kalau behavior, psikoanalisa, dan yang lainnya itu kurang tepat. Malah lebih tepat, lebih khusus lagi jika ditelusuri orang-orang yang seperti itu dari konteks psikologi kognitifnya. Karena ada banyak, saya yakin ada banyak orang-orang yang setipe dengan Stephen Hawking. Dan bahkan dunia mungkin sedikit menutup mata dengan orang-orang seperti itu. Tapi Stephen Hawking memberikan sudut pandang lain kepada dunia. Sudah memberikan kontribusi besar dengan teori yang terkenal, salah satu teorinya yang terkenal adalah teorinya tentang lubang hitam. Nah, dari segi teori psikologi. Nah, dalam segi Al-Quran, manusia diteliti, konsep manusia dalam Al-Quran, khusus dalam psikologi Islam, mungkin terlebih-lebih dalam Al-Quran, tidak, dalam buku ini tidak terperinci bagaimana mendefinisikan manusia dalam Al-Quran. Jadi konsep manusia dalam Al-Quran itu seperti apa? Kurang lebih ada 3 kan bahasa manusia dalam Al-Quran. Ada diistilahkan dengan An-Nas, Insan, dan Bashar. Jadi karena ini kajiannya mengkaji ayat-ayat Al-Quran, setidaknya lebih bagus konsep manusia dalam Al-Quran itu dijelaskan biar menarik teorinya yang sesuai dengan judul buku Manusia Pembelajar. Upaya membaca isyarat edukatif dalam Al-Quran. Ya manusia ya harus, ya karena kita tidak, kalau kajian keislamannya tidak akan jauh dari Al-Quran, ya lebih bagus lagi jika ditelisik lagi bagaimana teori-teori manusia itu dalam Al-Quran. Itu ketika dikombin dengan teori psikologi umum, psikologi barat, itu sangat hebat sekali saya rasa. Karena jarang dalam dunia psikologi Islam ini, khususnya di Indonesia, literasi tentang teori psikologi Islam ini sangat kurang sekali. Dan sekali lagi saya mengapresiasi Pak Jamil Abdul Aziz ini memberikan opsi baru dalam memberikan literasi bagi kajian psikologi Islam, khususnya kajian dalam Al-Quran. Ini sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan saya bisa terinspirasi dari beliau ini untuk segera menyelesaikan tulisan. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Jika ada diskusi, silakan dilanjutkan diskusi. Kita diskusikan bersama.
saya kembalikan kepada moderator. Silakan moderator.